uh, hari ini yaitu berkenaan dengan pendidikan kewarganegaraan. Jadi pendidikan kewarganegaraan program paket C atau SMA untuk IPS. Nah, jadi satu mata pelajaran inilah mata pelajaran wajib yang perlu Anda pelajari dan nanti akan keluar di ujian nasional. Jadi pendidikan kewarganegaraan. Nah, di dalam pendidikan kewarganegaraan dibahas tentang yang pertama adalah makna keterbukaan. Ya, sekarang ini kan semuanya serba terbuka ya, di media banyak sehingga Anda bisa melihat apa sih yang orang lain suka, apa yang orang lain tidak suka. Ini era keterbukaan. Terbuka itu tentu saja dapat sulit untuk disaring atau dikendalikan. Itu resikonya. Ya, semua bisa masuk ke negara kita, termasuk sekarang kita bersaing dengan tenaga kerja asing. Banyak tenaga kerja yang dari Cina, dari Filipina dan sebagainya. Itu di era keterbukaan. Makanya ada masa yang disebut dengan ASEAN Open Community ya kan? Ya semuanya terbuka. Kemudian setiap bangsa diharapkan menuju era baru di mana batas-batas antar negara menjadi semakin kabur. Jadi Anda boleh bekerja di luar negeri. Orang luar negeri pun boleh masuk ke Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Apa tandanya? Biasanya era keterbukaan ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya teknologi informasi. Ya, setiap orang sekarang pegang handphone. Apa yang nggak tahu? Semua bisa diketahui. Anda ingin memasak apapun bisa Anda lihat di YouTube, ya nggak? Nah, itu sebuah ciri daripada era keterbukaan. Nah, jadi ciri era keterbukaan yang pertama pesatnya perkembangan informasi, telekomunikasi, dan transportasi. Kemanapun Anda bisa jangkau ke daerah-daerah terpencil sekarang sudah masuk. Di kawasan terpencil di Sulawesi atau Kalimantan itu handphone udah masuk sehingga orang sana juga bisa mengakses YouTube, internet dan lain sebagainya. Nah, jadi adanya pesatnya perkembangan informasi sehingga terjadinya perubahan sikap perilaku suatu masyarakat terhadap pengembangan di luar dirinya. Nah, ini ciri yang kedua. Ciri yang kedua, batas antar negara menjadi kabur. Ya, Anda bisa kapanpun dalam satu hari bisa masuk ke beberapa negara. Seperti misalkan di Uni Eropa, dengan naik kereta api, Anda sudah bisa masuk beberapa negara di hari yang sama. Itu batas antar negara menjadi kabur. Masyarakat suatu negara tidak sanggup lagi menegakkan kedaulatan negaranya baik secara politik. Nah, ini dampaknya. Ya, ekonomi maupun teknologi yang sebelumnya hanya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik. Kemudian adanya kebutuhan dalam negara tersebut untuk menerima dan memanfaatkan baik politik, ekonomi maupun teknologi dengan cara terpaksa dan tidak terpaksa demi terpenuhnya kepentingan warga atau masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat sekarang sudah mulai mobile, mereka pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat gitu. Jadi era keterbukaan itu tandanya adalah pesatnya perkembangan informasi dan batas antar negara menjadi kabur. Kemudian di sini pentingnya keterbukaan dan jaminan keadilan untuk memperkukuh persatuan bangsa. Karena adanya proses keterbukaan ini, maka batas antar negara menjadi kabur. Dampaknya adalah persatuan dan kesatuan bangsa itu juga akan menjadi luntur. Sehingga atas dasar itulah kita perlu adanya pendidikan ini untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Nah, jadi pentingnya keterbukaan dan jaminan keadilan. Tapi perlu adanya jaminan keadilan. Ya. Nah, apa itu adil? Keadilan berasal dari kata adil. Artinya adalah kejujuran dan keikhlasan yang tidak benar sebelah. Ya, jadi tidak hanya sepihak, tetapi seimbang antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, adil itu artinya adalah tidak berat sebelah. Artinya juga memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan haknya, itu adil, ya kan? Kemudian mengetahui hak dan kewajiban, mana yang benar, mana yang salah, dan bertindak jujur. Kemudian orang yang berbuat adil kebalikan dari fasik atau orang yang tidak mengerjakan perintah. Makanya adil itu seperti itu. Nah, kemudian di sini ada macam-macam keadilan. Menurut Aristoteles katanya keadilan ada yang disebut dengan keadilan distributif. Apa itu keadilan distributif?
keadilan yang berhubungan dengan distribusi jasa, kemakmuran. Ya, jadi tidak ada yang namanya yang kaya saja itu difasilitasi, yang miskin juga harus difasilitasi memperoleh hak yang sama. Itu namanya keadilan distributif. Yang kedua, keadilan komutatif, yaitu keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasa orang tersebut. Ada orang yang memberikan jasa banyak, kemudian ada yang tidak memiliki jasa. Kemudian Anda membedakan sikap. Oh, kesini saya bersikap ini, seperti ini. Nah, keadilan komutatif artinya Anda tidak membeda-bedakan apakah orang itu berjasa atau tidak. Ya. Kemudian keadilan kodrat alam, yaitu keadilan yang bersumber pada hukum kodrat alam. Jadi kalau orang sering menebang pohon gundul, maka dampaknya apa? Banjir daerah tersebut. Nah, itu alam. Adil bagi dia. Kenapa? Karena berbuat kerusakan. Kemudian keadilan konvensional, yaitu keadilan yang mengikat warga negara. Sebab keadilan itu didekretkan melalui suatu kekuasaan khusus. Nah, keadilan konvensional. Jadi keadilan ini mengikat warga negara. Nah, Profesor Dr. Noto Nagoro mengatakan bahwa keadilan legalitas yaitu keadilan hukum. Apa itu keadilan hukum? Seorang ketika dikatakan bertindak adil apabila dia memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Ya, itu disebut dengan adil. Jadi adil di situ bisa dikatakan adil apabila Anda memberikan sesuatu yang memang haknya. Seperti misalkan Anda membayar modul. Maka adil kalau saya memberikan modul itu kepada Anda, karena itu adalah hak Anda. Anda membayar SPP, adil kalau misalkan saya memberikan materi di kelas, ya enggak? Nah, itu sesuai dengan haknya. Nah, jadi keterbukaan dan jaminan keadilan warga dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Pertanyaannya, apa yang membuat kita bersatu? Dua. Yang pertama keterbukaan, yang kedua jaminan keadilan. Gitu. Nah, jaminan keadilan bagi warga negara ditemukan dalam beberapa contoh. Ditentukan dalam undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau Anda berbicara tentang keadilan itu diatur di situ. Jadi nggak bisa tuh orang miskin ya harus memperoleh prioritas terakhir. Misalkan kalau ngurus KTP itu nggak adil itu. Orang kaya diduluin gitu. Itu nggak adil. Nah, keadilan itu ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Di sini ada bidang hukum pasal 27, ada keadilan bidang politik pasal 28. Jadi semua orang berhak untuk berpolitik, semua orang berhak untuk bisa ikut dalam partai. Semua orang berhak untuk bisa ikut jadi caleg misalkan. Hak asasi manusia, semua orang berhak untuk mendapatkan kesehatan, pelayanan kesehatan, berhak untuk mendapatkan hidup, ada di pasal 28. Ada bidang keagamaan, bidang pertahanan negara, bidang pendidikan dan kebudayaan. Itu keadilan. Kemudian diatur juga dalam undang-undang nomor 8 tahun 81 tentang KUHP. Kemudian undang-undang nomor 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung. Nah, ya. Undang-undang nomor 5 tahun 98 tentang konvensi menentang penyiksaan dan pelakuan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Dan ini banyak juga. Undang-undang nomor 35 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang nomor 29 tentang HAM, hak asasi manusia. Ya, manusia hak untuk hidup, hak untuk berorganisasi, hak untuk memberikan pendapat itu diatur dalam UU Hak Asasi Manusia. Undang-Undang nomor 26 tahun tentang pengaduan hak asasi manusia. Undang-Undang nomor 31 tentang parpol. Makanya pemilu itu kan harus jujur dan adil. Jadi siapa yang dapat suara lebih banyak, dia yang berhak untuk menang, gitu kan? Undang-Undang nomor 3 tentang pertahanan negara, Undang-Undang nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional. Sama, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nggak boleh tuh miskin, nggak bisa sekolah, nggak boleh. Kaya bisa sekolah, nah, itu namanya tidak adil. Nah, itu indikator keadilan. Kemudian sikap keterbukaan akan dibentuk kepada aparat penegak hukum adanya transparansi itu terbuka. Jadi dijelaskan ke publik itu anggaran itu untuk apa saja. Kemudian akuntabilitas maksudnya adalah dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sebuah institusi mendapatkan uang 100 juta kemana
saja itu uang, arahnya jelas, itu namanya dipertanggungjawab. Kemudian profesionalisme. Nah, jika dalam suatu negara aparat hukumnya melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme, negara itu akan terjerumus dalam keterpurukan pemerintahan mobokrasi. Ya, nah itu tidak baik. Nah, kita masuk ke dalam arti jadi sekarang ini pemerintah sedang berupaya untuk berperang terhadap KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena inilah yang membuat suatu anggota dalam suatu negara atau masyarakat merasa tidak adil. Kenapa korupsi? Korupsi itu uang yang mestinya dipergunakan untuk membangun irigasi, ya, tetapi dipakai sama oknum untuk kebutuhan pribadi. Akibatnya apa? Masyarakat tidak bisa memanfaatkan irigasi. Dampaknya apa? Masyarakat tidak bisa mengairi sawah, sawahnya tidak bagus, mereka jadi miskin. Berarti kan tidak adil. Nah, itulah korupsi. Kalau kolusi itu kong kali kong. Ya, mentang-mentang berteman, mentang-mentang mendapatkan uang banyak dari seseorang, maka orang itu dimenangkan dalam tender padahal dia tidak kompeten. Gitu, itu namanya kolusi. Anda ingin masuk ke pegawai negeri, Anda bayar. Nah, itu kolusi. Kong kali kong. Kemudian nepotisme. Nepotisme itu sistem kekeluargaan. Jadi ada dua orang yang daftar. Yang satu kebetulan keponakan. Yang satu orang emang diterima. Tetapi yang dimasukkan adalah keponakannya. Walaupun keponakannya tidak bisa apa-apa. Nah, itu namanya nepotisme. Nggak boleh nepotisme. Nanti di dalam pekerjaan juga begitu. Jadi yang ada di dalam departemen itu dari mulai direktur itu keponakan, kakak, adik, tante, masuk semua. Itu namanya nepotisme. Kenapa nepotisme tidak baik? Karena nanti kalau terjadi kecurangan, mereka kan sistemnya keluarga ini, nggak bisa begitu. Jadi tidak profesional. Nah, inilah harus diperangi. Kenapa? Karena inilah yang membuat suatu sistem menjadi tidak adil. Ya. Nah, pemerintah yang seperti ini nanti akan terpuruk. Ya, yang disebut dengan mobokrasi, dalam istilah Polybios disebut dengan oklokasi. Suatu pemerintah yang banyak diwarnai dengan kekacauan, kebobrokan, korupsi merajalela sehingga hukum dan keadilan sulit untuk ditegakkan. Itulah yang disebut dengan pemerintah mobrokrasi. Gitu. Nah, itu ada di buku itu, di halaman berapa itu? Nah, jadi kesimpulannya bahwa era keterbukaan ini berdampak negatif kepada setiap warga. Dampak negatifnya adalah semakin tidak jelasnya batas antara satu negara dengan negara lain, yang mengakibatkan persatuan dan kesatuan bangsa itu terancam. Nah, oleh sebab itu, supaya persatuan dan kesatuan itu tidak pecah, maka dibutuhkan adalah sistem keadilan. Nah, makanya keadilan itu penting. Makanya di negara kita ada peraturan perundang-undangan yaitu UUD 45 dan undang-undang yang mengatur tentang keadilan tersebut. Ya.